Untuk paslon nomor urut 1, Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMMT dan Dr. Haji Ujang Iskandar ST MSI. Dan inilah paslon nomor urut 2, Haji Sugianto Sabran dan Haji Edi Pratowo SOS MM. Debat publik pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah 2020. Perhitungan waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon tidak boleh menjawab melewati dari waktu yang ditentukan. Jawaban harus sesuai dengan tema yang ditentukan, fokus, dan tidak melebar. Dilarang menyerang persoalan yang bersifat pribadi pasangan calon lain. Pasangan calon dilarang menginterupsi jawaban atau tanggapan pasangan calon lain. Pendukung dilarang memprovokasikan, mengganggu, atau menimbulkan kegaduhan ketika debat berlangsung. Bila melanggar, akan dikeluarkan dari lokasi debat. Pasangan calon dan seluruh undangan wajib memenuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Untuk menjaga independensi pertanyaan hingga kini tidak diketahui oleh pihak manapun kecuali oleh tim pakar sendiri. Dan berikut tim penyusun materi. Profesor Dr. Sulmin Gumiri MSc, Bidang Kepakaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Dr. John Rete Afrisandi SOS MSI, Bidang Kepakaran Bidang Sosial Politik. Dr. Sadiani MH, Bidang Kepakaran S3 Ilmu Hukum. Farid Zaki Yopianor SOS MSI, Bidang Kepakaran Bidang Sosial Politik. Dan Dr. Pranata SPD MSI, Bidang Kepakaran Manajemen Pendidikan. Kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misi ini diberikan kepada paslon nomor urut 2, karena beberapa hari yang lalu KPU telah mengadakan pertemuan dengan tim paslon untuk melakukan pengundian, menentukan siapa yang menjawab pertama dalam debat malam hari ini. Dan saya juga akan sampaikan ada waktu 30 detik di mana akan ada bunyi, dan di 10 detik terakhir sampai waktu habis akan ada bunyi gong sebagai tanda berakhirnya waktu yang sudah diberikan. Sudah cukup jelas? Baik. Untuk itu kami berikan kesempatan pertama kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata lino, bercermin ke surga. Basengat ku jabatan. Harus. Bapak Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya, para penulis dan paslon nomor 1 yang kami hormati, dan masyarakat Kalimantan Tengah yang kami cintai. Sebelum kami menyampaikan visi misi, izinkanlah kami memohon doa dari seluruh masyarakat Kalimantan Tengah atas berpulangnya ayahanda kami tercinta Haji Sabran Effendi Ahmad bin Ahmad di Rumah Sakit Medistra Jakarta Jumat 6 November 2020. Semoga almarhum husnul khatimah dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Baiklah, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya Haji Sugianto Sabran bersama Haji Edi Pratowo, calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2, mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah atas dukungan dan kerjasamanya selama ini sehingga tercapainya pembangunan dalam 5 tahun terakhir. Dengan demikian, pembangunan Kalimantan Tengah memerlukan kesinambungan dalam berbagai sektor. Dalam 5 tahun depan, pembangunan Kalimantan Tengah merupakan upaya melanjutkan yang sudah ada, menuntaskan yang masih separuh jalan, dan berinovasi
untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Karena itu visi kami adalah terwujudnya Kalteng semakin berkah, yaitu bermartabat, elok, lugus, kuat, amanah, dan harmonis. Dalam mewujudkan visi misi Kalimantan berkah, kami menetapkan visi 5 misi. 1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif, dan berwawasan lingkungan. 2. Memperkuat ketahanan daerah dan mengantisipasi perubahan global. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. 4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing. 5. Meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya, dan bersetaraan gender. Satu kunci yang kami inginkan sungguhkan adalah lanjutkan. Kami mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh elemen masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjadi bagian dari gerakan bersama untuk melanjutkan pembangunan Kalimantan Tengah semakin berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan untuk Paslon 1 juga menyampaikan visi dan misi. Durasi atau waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ben Ujang menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya ayahanda tercinta, yaitu Haji Sabran Apandi, ayahanda Bapak Sugianto Sabran. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Tapi selamat lingkungan alata sembah sujud keren dan melempang. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Sugeng Adalus, selamat malam seberataan yang kami hormati dan kami banggakan KPU, Bawaslu, dan para panelis yang kami hormati sahabat kami Bapak Sugianto Sabran dan Bapak Edi Pratowo serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang kami cintai dan kami banggakan. Kalimantan Tengah mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, namun terlihat masih banyak masyarakat yang miskin, pengangguran, dan infrastruktur yang sangat buruk. Akibatnya kita lihat banjir di mana-mana di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Pemerintah provinsi mestinya hadir paling depan menyelesaikan persoalan ini. Dan kami, Ben Ujang, hadir dengan visi besar mewujudkan Kalteng maju, sejahtera, dan mandiri. Dan kami pun mempunyai program, yaitu memberikan beasiswa untuk S1, S2, S3, dan juga memberikan BPJS secara gratis, memberikan BLT, memberikan sembako, dan menyiapkan lapangan kerja untuk 50.000. Dan juga di sini Ben Ujang akan membangun jalan-jalan yang rusak, pelabuhan, airport, dan embarkasi haji dan prasarana yang lainnya. Ben Ujang akan hadir paling depan membela hak-hak masyarakat dan tanah adat. Kami akan memastikan semua masyarakat Kalimantan Tengah berdaulat dengan tanahnya sendiri. Insya Allah. Bersama pemimpin perubahan Ben Ujang, Kalteng baru, maju dan bermartabat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai. Ya, waktunya sudah habis. Dan demikian tadi kita sudah sama-sama mendengarkan visi dan misi yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Saat ini kita telah memasuki segmen yang kedua, berisi mengenai pendalaman visi misi dan program masing-masing paslon. Aturannya adalah paslon menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi yang terdapat dalam amplop di dalam kotak berikut. Masing-masing paslon diperkenankan untuk mengambil 2 amplop, baik paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2. Sudah cukup jelas Bapak? Baik, kita awali dari paslon nomor urut 1 untuk bisa mengambil amplop di dalam kotak. Silakan. 2 amplop Pak. 1 amplop dulu diambil. Ya. Dan 1 lagi. Ya, silakan Bapak kembali ke tempat. Dan inilah pemirsa 2 amplop yang sudah diambil oleh paslon nomor urut 1. Saya akan tandai di sini.
Baik, dan langsung saya buka amplopnya yang sudah disusun oleh tim penyusun materi. Ini merupakan pertanyaan untuk paslon 1. Pertanyaannya adalah, di antara 14 kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, masih banyak ibu kota kecamatan atau desa yang terisolasi dan tertinggal dalam sarana dan prasarana infrastruktur karena belum mendapat perhatian pemerataan pembangunan oleh kepala daerah kabupaten kota, sehingga kecamatan desa ini selamanya belum sejahtera meskipun di sekitar mereka ada perusahaan besar yang mengeruk hasil bumi berupa batu bara, emas, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana tindakan paslon jika terpilih menjadi gubernur dalam menyikapi kondisi tersebut nantinya? Kami berikan kesempatan Bapak 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, yang pertama ya, pemimpin harus mau mendengar apa kata rakyatnya. Yang kedua, pemimpin harus mau melihat apa yang dikatakan oleh rakyatnya. Ketiga, pemimpin harus mau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Sudah tentu dalam hal ini perlu ya, nanti kami akan turun langsung ke lokus di mana hal-hal tadi disampaikan daerah terisolasi bersama dengan pemimpin daerah sampai ke tingkat desa. Dengan kebersamaan pasti kita bisa mengatasi ya. Kabupaten terbatas, kecamatan terbatas, DD terbatas, maka provinsi harus turun untuk mengeroyok ya, menangani jalan untuk menembus keterisolasian di Kalimantan Tengah ini. Tanpa kebersamaan kita tidak akan bisa. Sekali lagi, pemimpin, terutama pemimpin tingkat provinsi, harus mau turun ke daerah, harus mau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat selama ini. Di mana-mana kita lihat jalan provinsi rusak parah, dan ini membuat harga 9 bahan pokok naik meroket dan produksi tidak bisa diangkut, sehingga masyarakat semakin miskin dan semakin menderita. Demikian, ada tambahan? Ya, pasangan nomor urut 1, Bapak Ibu sekalian, kami secara berkala akan turun dan berkoordinasi kepada setiap kabupaten kota. Intinya adalah gubernur, wakil gubernur bersama-sama dengan para bupati, wali kota, terus kemudian para kepala dinas, camat, dan desa bersatu untuk membangun seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Ya, waktu sudah habis, kita berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi pernyataan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya rasa dari nomor 1 selalu membicarakan masalah infrastruktur penyaluran ke provinsi. Terus masalah desa, kita ada 1434 desa se-Kalimantan Tengah. Ada terletak di Kapuas 214 desa. Ada desa sangat tertinggal di Kapuas, 7 desa. Ada 107 desa yang tertinggal. Ada desa, sisanya desa maju dan mandiri. Saya rasa Pak Ben nggak gampang. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Pak Ben mengurus provinsi 1434 desa, sedang mengurus kabupaten aja tidak mampu. Nah, terus yang kedua Pak Ben, mengenai infrastruktur. Kita mengurus daerah Pak Ben dari Bundaran Besar sampai ke Dedahub itu adalah dana provinsi 327 miliar kami masukkan ke dana kesana multi-yes dan reguler. Nah, ini di mana Pak Gubernur tidak adil dalam hal ini. Ini butuh waktu, tidak gampang Pak. Ini butuh waktu. Kalau saya katakan Pak, yang infrastruktur kalau selalu disalurkan ke provinsi, karena koordinasi di antara 13 kabupaten satu kota, Bapak Ibu, itu yang paling susah Bupati Kapuas. Kepala dinasnya semuanya, karena bupatinya rejim, kalau sudah jolim, bupati yang jolim itu susah, apalagi kalau jadi gubernur. Ini keadaannya, fakta saya bicara, saya tidak ada. Saya selaku gubernur paling susah koordinasi dengan namanya Bupati Kapuas Pak Ben Ibrahim. Terima kasih. Ya, demikian pemaparan dari paslon nomor urut 2. Dan kami persilakan
Silakan paslon 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya kira ya, metode kami tadi turun ya ke kabupaten kota. Kita lakukan koordinasi. Apa yang harus kita perbuat untuk kabupaten itu dan untuk seluruh ya infrastruktur di Kalimantan Tengah. Pasti ya kita undang semua, mulai dari bupati, DPR, camat, kepala desa. Apa yang harus kita lakukan? Kita keroyok bersama-sama, ya. Dan dengan kebersamaan sekali lagi, ya, saya kira tidak susah. Dan saya terus terang, Bapak Ibu, 24 jam saya buka rumah jabatan itu. Nggak ada kesulitan, masyarakat terbawah pun bebas masuk ke rujak. Nah ini ya, saya pikir ya tidak terlalu susah saya ini kalau masalah koordinasi, selalu siap. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2, Bapak, untuk bisa mengambil kedua amplop yang telah disediakan di dalam kotak. Silakan. Ya. Dua amplop, baik. Silakan Bapak untuk kembali ke tempat. Dan dua amplop yang diambil oleh paslon nomor urut 2 sudah saya pegang saat ini dan akan saya tandai. Baik, kami akan membacakan pertanyaan selanjutnya untuk paslon nomor urut 2. Ini adalah pertanyaan yang telah disusun oleh tim penyusun materi debat pertama kali ini. Sampai hari ini penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat, termasuk juga di Kalimantan Tengah. Pandemi ini telah berdampak yang sangat luas, tidak saja berupa ancaman terhadap kesehatan, tetapi juga telah menyebabkan terpuruknya perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah. Bagaimanakah strategi paslon untuk memulihkan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 ini? Kami berikan kesempatan, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Tentu kami sejak awal pada tanggal 17 Maret 2020 sudah mengeluarkan Pergub untuk penanganan COVID, dan tanggal 20 siaga darurat, dan kami adalah ketua Satgas pemerintah provinsi untuk penanganan COVID di Kalimantan Tengah. Kami sudah melakukan penanganan, yaitu dari dampak pertama menyiapkan anggaran kami siapkan 500 miliar lebih, yaitu penanganan dampak keselamatan masyarakat dan kesehatan masyarakat itu 200 miliar, dan juga dampak dari ekonomi UKM-nya ada 70 miliar. Sisanya itu untuk bantuan ke masyarakat yang terdampak secara langsung karena banyak ekonomi masyarakat yang turun. Baik pun kami sampaikan bantuan secara tunai, bantuan sembako. Ini kami lakukan langkah-langkah. Kami melakukan 2 hal. Memang COVID ini tidak perlu ditakuti. Yang pertama, COVID harus dikendalikan. Alhamdulillah sekarang COVID berada di angka 4.000 sekian kabupaten kota. Itu kami bisa sekarang angka kesembuhan ada di 90%, berarti bisa. Nah, terus ekonomi harus jalan. Bagaimana ekonomi tumbuh? Mudah-mudahan Desember 2020 nanti triwulan 4 bahwa ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh. Nah, termasuk di 13 kabupaten kota. Di Kapuas itu tertinggi COVID yang ketiga di Kalimantan Tengah. Ada 24 orang yang sudah meninggal di Kapuas. Dan sekarang juga ada satu pasien kemarin meninggal dalam minggu ini. Berarti penyakit itu ada di tempat. Ini juga harus kita kendalikan. Kami membantu. Kami tracking, kami mapping, kami terus rapid test, nah terus mengedukasi dan menghimbau terus pada masyarakat. Sosialisasi terus ke masyarakat bagaimana penggunaan masker, bagaimana mencuci tangan dan desinfektan air yang mengalir, terus bagaimana menjaga jarak. Terima kasih. Baik, itu dia jawaban dari paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Durasi Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik.
tadi kita tidak mendengar ya, bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama di Kalimantan Tengah berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasien-pasien kami dari Kapuas ini ya kita rujuk ke provinsi Dori Silvanus, sering penuh. Ini saran saya ke depan ya, seperti kami di Kapuas, kami kontrak hotel bintang 3 untuk penanganan COVID-19 ini. Karena kalau kita tangani di rumah sakit tidak cukup. Nah inilah strategi ya. Jadi dua hal. Bahkan ya, setelah kami keliling di Kalimantan Tengah, memang terjadi multidimensi persoalan, yaitu masalah pendidikan karena COVID, terus kemudian masalah ekonomi, infrastruktur. Maka kami ada kartu Kalteng Sejahtera ya. Di kartu Kalteng Sejahtera ini kami akan membagi bantuan langsung tunai kepada masyarakat, kemudian memberikan beasiswa, BPJS gratis, dan kemudian kami juga nanti akan membuka lapangan pekerjaan dan sembako murah. Insya Allah dengan begini ekonomi masyarakat akan terjaga se-Kalimantan Tengah. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Paslon 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi saya mengklirkan Pak Ben, rumah sakit provinsi itu selalu ada untuk seluruh pasien yang ada kena COVID di kabupaten kota Kalimantan Tengah. Nah terus yang kedua juga, koordinasi dan Kapuas itu paling susah, dinas kesehatan juga susah. Berarti yang susah itu karena bupati yang susah dihubungin, memang dilarang anak buahnya. Bantuan dari kami COVID dari provinsi untuk 500.000 per kakak itu ditolak oleh Pak Ben Ibrahim langsung pakai surat. Nah ini kan tidak benar, tidak sayang dan masyarakat, kan kasihan masyarakat Kapuas. Kami pun mengeluarkan kartu juga sama, kartu berkah. Ini sudah berlaku sejak kami jadi gubernur. Kalau gratis itu sudah paling gampang, yang penting bagaimana mencari uangnya yang penting. Pak Ben sudah. Ya, saya kira yang lebih penting adalah bagaimana untuk melakukan tracing, tracking itu penting terhadap pasien yang terus ada ya, itu penting. Kemudian stimulus ekonomi juga harus diberikan supaya ada kesinambungan di dalam mengatasi pandemi dan menghadapi pandemi COVID ini. Terima kasih. Baik. Ya, selanjutnya saya akan kembali membuka amplop yang tadi sudah saya tandai. Ini adalah amplop yang dipilih oleh paslon nomor urut 1. Setelah saya bacakan pertanyaan, Bapak berkesempatan untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam amplop yang telah disusun oleh tim perumus materi. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Agenda untuk memperkokoh NKRI menghadapi berbagai tantangan dinamika stabilitas politik. Stabilitas di area lokal sangat penting sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terpeliharanya kebinekaan serta terwujudnya partisipasi masyarakat. Isu penting yang perlu disikapi secara serius diantaranya yaitu isu sentimen SARA, eksploitasi politik, identitas, ujaran kebencian dan maraknya berita hoax. Jika Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, apa agenda konkret Anda untuk mewujudkan stabilitas politik serta apa upaya strategis Anda dalam penguatan demokrasi di Kalimantan Tengah? Kami berikan kesempatan untuk menjawab, durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Bapak Ibu sekalian, Kalimantan Tengah ini terdiri dari 14 kabupaten kota yang beraneka, yang banyak suku agamanya dan mempunyai falsafah Humak Betang. Maka dari itu ketika Ben Ujang dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Tengah, kami akan memperlakukan semua masyarakat itu secara adil. Kemudian pembangunan juga merata, juga pendidikan, tidak membedakan suku agama. Nah, maka dari itu dengan adanya kita pemilu gubernur, wakil gubernur ini juga, kami sekalian juga ingin mengajak kita hindari ujaran-ujaran kebencian, kemudian menghujat satu dengan yang lain, menuduh yang bermacam-macam ya. Karena apa? Kami berharap
bahwa pemilu gubernur dan wakil gubernur ini nanti akan terpilih, yaitu gubernur dan wakil gubernur yang betul-betul yang terbaik dan disukai oleh masyarakat Kalimantan Tengah, sehingga masyarakat akan maju dan sejahtera ke depan. Silakan. Baik, ya saya kira ya yang cerdas, merakyat, ya juga berprestasi. Ini penting ya, dan saya pikir ya saya tidak susah, siapa saja yang mau berkomunikasi sama saya selalu terbuka, nggak pernah saya menolak, nggak pernah saya susah menerima orang. Tadi saya katakan, orang dari kampung sekalipun saya terima, sampai jam 1 malam saya terima tamu, jam 2 malam, dari jam 6 pagi. Jadi kembali lagi, ini untuk ya, bagaimana kita dekat dengan rakyat, sehingga ya, persatuan dan kesatuan menjadi kokoh. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1. Durasi Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Pertama, saya ralat itu Kalteng ini terdiri 13 satu kota, bukan 14 kabupaten, satu kota. 13 kabupaten, satu kota, satu provinsi. Mengklirkan aja supaya nanti enggak masyarakat itu tahu, jangan mau coba membawa perubahan tapi tidak mengerti. Nah, terus yang saya menangani banyak pasien dari Kapuas yang kena bibir sumbing, kanker, tumor, semuanya. Terus penyumbang kebesaran kemiskinan itu adalah dari Kabupaten Kapuas. Yaitu ekonomi bagus ya akui, tetapi dari kemiskinan itu Kapuas yang tertinggi. Atau stunting yang tertinggi juga 42% sekian di Kapuas. Jadi ada anak-anak kita yang nanti stunting belita itu nanti pertumbuhannya dia tidak bisa tinggi, tapi intelijensinya akan berkurang. Nanti mereka akan tidak bersekolah. Mungkin ada sampai 18.000 belita yang ada di Kapuas, kecerdasnya akan berkurang. Untuk menjaga ini semua, saya rasa bukan janji tapi bukti, realita. Saya memang tidak bisa berkata-kata, tapi saya sampaikan. Saya apabila dapat amanat, saya yakin saya bisa membuat Kalimantan Tengah lebih baik lagi ke depannya. Ya, saya kira diperlukan juga political will seorang pemimpin untuk bisa mendengarkan, mencermati dan mencatat apa yang menjadi aspirasi rakyat kita, sehingga Pasar Poma Betang bisa kita wujudkan di bumi Kalimantan Tengah yang kita cintai ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya Paslon 1 akan menanggapi kembali pernyataan yang sudah disampaikan oleh Paslon 2. Durasi Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Bapak Ibu sekalian, saya pikir saat ini memang masyarakat kita lagi susah. Kalau kita lihat di permukaan, memang masyarakat Kalimantan Tengah ini sepertinya adem ayem, tidak ada permasalahan. Tetapi memang dari sektor pendidikan, coba ya, pendidikan kita akibat pandemi ini banyak sekali masyarakat kita yang tidak bisa mengikuti. Kalau masyarakat kita yang tidak punya handphone Android, kemudian sinyal nggak ada, nggak bisa sekolah. Terus kemudian banyak yang kena PHK, ada yang dirumahkan dan sebagainya. Baik, saya laporkan kepada Bapak Sugianto Sabran ya, bahwa stunting kita sudah urutan ketiga, Pak. Jadi artinya terbaik. Jadi bukan terjelek ya. Ini yang pertama ya. Waktu Anda sudah habis dan selanjutnya saya akan kembali membukakan amplop yang tadi telah dipilih oleh paslon nomor urut 2. Kita akan membacakan pertanyaan dari tim perumus materi yang ditujukan kepada paslon nomor urut 2. Pembangunan pesat menjadi magnet besar migrasi atau perpindahan penduduk ke Provinsi Kalimantan Tengah. Bagaimanakah strategi paslon agar penduduk lokal, penduduk Dayak tidak tersisih dari akses pembangunan Tempun Peta Manane Sare, Kajang Bisa Puat, dan dapat hidup sejahtera berdampingan secara harmonis dengan masyarakat
pendatang. Kami berikan kesempatan paslon 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira untuk mengatasi migrasi perpindahan dari desa ke kota yang pembangunan juga semakin pesat, saya kira perlu seorang pemimpin ke depan memiliki jiwa kepemimpinan, leadership, kemudian juga politik will yang kuat ya, dan mau bekerja sama dengan seluruh rakyat Kalimantan Tengah. Apa itu? Nah, dengan cara membuat gagasan-gagasan yang memang langsung menyentuh kepentingan rakyat Kalimantan Tengah. Kita ketahui 80% masyarakat Kalimantan Tengah ini bekerja di bidang pertanian. Nah, oleh karenanya saya kira Bapak Haji Sugianto Sabran adalah seorang calon yang juga selaku petahana. Beliau sudah juga membuat gagasan-gagasan yang brilian saya kira ya, dengan terbangunnya program ketahanan pangan nasional yang merupakan kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Itu merupakan solusi saya kira. Solusinya apa? Karena akan di semua kabupaten kota akan terbangun ya, terbangun kegiatan-kegiatan food estate yang terintegrasi dengan industri. Ada industri hulu, ada hilirnya. Kemudian masyarakat juga dilibatkan dengan potensi yang dibangun berdasarkan potensi kewilayahannya. Ya, di Kabupaten Kapuas, contoh seperti Pak Ben ada pertanian padi, di daerah saya juga Pulang Pisau juga pertanian. Mungkin kita bangun juga nanti. Inilah yang sedang digagas oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Sugianto Sabran yang ke tahun akan datang ya, karena kepercayaan pemerintah pusat, sehingga kita bisa membuat masing-masing kabupaten nanti memiliki produk-produk unggulan yang kita andalkan. Gunung Mas bisa dikembangkan untuk tanaman singkong. Kabupaten Barito Utara bisa ditanamkan untuk tanaman jagung. Nah, inilah ada produk-produk yang dihasilkan sehingga ini melibatkan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam usaha-usaha pertanian, bukan diperdayakan, tetapi diberdayakan, sehingga mereka nanti bisa berusaha dengan baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penghasilan keluarganya. Ini lebih penting saya kira untuk dilakukan untuk memimpin akan datang. Terima kasih. Iya, waktu sudah habis. Dan selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya kira ya, ketahanan pangan nasional atau POSTET itu program pemerintah pusat. 1. Kedua, ya supaya ya penduduk lokal tidak terpinggirkan. Mereka dilatih, diberi training ya, sehingga mereka nanti akan terlibat semua. Ini ya, sekali lagi ya, perlu dilatih, diberikan keterampilan sehingga tidak tersisihkan. Demikian ya, tambahan Pak. Kalimantan Tengah saat ini saya tidak begitu mendengar ada investor yang masuk berinvestasi di Kalimantan Tengah. Jadi salah satu persoalannya saya dengar Pak Sugianto sering memberikan syarat-syarat khusus untuk kepentingan pribadi dengan para investor ini. Nah, ke depan kami akan undang investor supaya lapangan pekerjaan terbuka, ekonomi tumbuh di Kalimantan Tengah ini. Jadi insya Allah dengan adanya lapangan pekerjaan terbuka, ekonomi tumbuh, maka masyarakat akan sejahtera dan Kalimantan Tengah maju. Ya, sudah tentu putra-putri Kalimantan Tengah ya semuanya akan bisa terlibat ya. Tidak ada lagi pengangguran. Itu yang kita harapkan ke depan. Terima kasih. Iya, sudah cukup Bapak. Baik, waktu habis. Dan selanjutnya kami persilakan untuk paslon 2 menanggapi kembali. Durasi Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Ben. Jadi saya mengkelirkan bahwa pot estate ini saya ajukan dan Pak Presiden ketika rapat di Istana Negara, rapat terbatas, lengkap dengan Menko, Wapres dan Menteri Komunikasi Maju. Terus kami ingin sampaikan juga pot estate ini kami yang bicara. Kenapa di Kalimantan Tengah? Provinsi lain sangat banyak yang ingin. Alasnya pertama, Kalimantan Tengah ini luas, 15.500.000 hektar dan penduduknya kecil. Kita butuh, pot estate ini akan menjadi perbedaan kita dengan provinsi lain. Bahwa 14 Februari 2017 itu sejarah saya bicara dengan Pak Presiden dan Menko dengan Menteri yang lain. Multi-year effect dari pot estate ini sangat luar biasa nanti, baik pun terhadap infrastruktur, jembatan, udara, pelabuhan ini nanti pelabuhan di Kalteng akan menjadi ada pelabuhan utama di Kalimantan Tengah. Nah, dampak tenaga kerja nanti akan menciptakan ratusan ribu tenaga kerja
bahkan jutaan tenaga kerja apabila ini terjadi pembangunan, apabila kita bersama-sama kompak dan harmonis. Baiklah, kita berikan tepuk tangan dan semangatnya. Luar biasa. Baiklah hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, segmen 2 telah usai, namun kami masih akan kembali di segmen berikutnya usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam debat publik pertama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020. Kita sudah memasuki segmen yang ketiga, di mana pada segmen ini menanggapi soal studi kasus. Masing-masing paslon diperkenankan untuk memilih satu amplop yang sudah disediakan di dalam kotak yang berisi pertanyaan pendalaman dari soal studi kasus yang disiapkan oleh tim penyusun materi. Kami persilakan terlebih dulu untuk paslon nomor urut 2 untuk mengambil amplop yang ada di dalam kotak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ini adalah amplop yang telah dipilih oleh paslon nomor urut 2 berisi soal studi kasus. Saya akan buka segelnya. Dan saya akan bacakan. Dalam berbagai kajian problema masyarakat adat Kalteng, banyak masyarakat lokal yang terbelenggu oleh larangan kebijakan pemerintah terhadap rutinitas pekerjaan tradisional yang secara turun-temurun mereka lakukan, seperti penambang tradisional atau konvensional, peladang berpindah, dan hak-hak masyarakat adat di atas tanah adat. Kaitannya pula dengan perlakuan sertifikasi tanah masyarakat adat dibandingkan dengan program masyarakat transmigrasi yang langsung mendapat sertifikat tanah. Apa rencana kebijakan strategis yang dilakukan oleh paslon agar pekerjaan yang mentradisi dalam kasus-kasus tersebut tidak menyengsarakan mereka? Kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 menjawab terkait soal studi kasus. Durasi Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira terkait dengan masalah kearifan lokal masyarakat yang bisa berusaha, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kebetulan pasangan nomor urut 2 ini Bapak Haji Sugianto Sabran adalah selaku petahana, tentunya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berusaha, ya. Salah satunya adalah menerbitkan peraturan daerah, yaitu peraturan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang kearifan lokal untuk melakukan pembakaran berladang dengan syarat-syarat tertentu, yaitu 2 hektar per kepala keluarga. Tentunya ini sangat membantu untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, dan itu juga sudah ditindaklanjuti oleh peraturan gubernur untuk pelaksanaannya. Memang di dalam pelaksanaannya itu akan menyesuaikan dengan masa musim, ya. Sebelum masa musim terjadinya kebakaran hutan lahan akan dilakukan secara terbatas oleh masyarakat kita. Nah, kemudian dalam rangka untuk pembelaan terhadap hak rakyat, kami juga akan memberlakukan untuk memberikan hak pengelolaan hutan adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sebagai kepala daerah di Kabupaten Pulau Pisau telah mengeluarkan izin untuk pemberian pengelolaan hutan adat di tahun 2019, dan itu sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Konsep inilah yang nanti akan kami kembangkan di Kalimantan Tengah bersama dengan Bapak Sugianto Sabran bila mana kami terpilih, dan ini bisa melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat Dayak kita untuk mereka secara arif bijaksana dilibatkan dalam usaha-usaha yang mendukung kegiatan mereka, termasuk berladang, ya. Dan kemudian juga di bidang pertambangan perlu juga regulasi untuk penataan untuk wilayah pertambangan rakyat. Nah, tentunya juga harus disesuaikan dengan regulasi yang akan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten. Saya kira demikian mandat kami. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik. Sudah selesai? Paslon 2 memberikan jawaban, dan kami perkenankan paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Durasi Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, ya. Untuk Perda nomor 1 tahun 2020 ini merupakan perda inisiatif dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan kita salut
dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua, tidak terdengar ya, keberpihakan kita terhadap peladang tradisional, bukan peladang yang berpindah, ya. Peladang tradisional ya. Kalau di daerah irigasi kita diberikan ya, kita berikan mereka pupuk untuk pembukaan lahan. Nah, ini perlu dipikirkan ke depan. Nanti Ben Ujang ya akan membantu dalam hal ya untuk peladang tradisional ini, misalnya membuka lahan mereka, beri bantuan yang sama ya, misalnya pupuk, dan PPL pun nggak ada kan di peladang tradisional. Nah, ini ke depan Ben Ujang akan melakukan. Terima kasih. Saya tambahkan, pertama kita perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk diberikan wilayah pertambangan rakyat. Kemudian kebijakan Pergub tentang galian C itu saya lihat berimplikasi terhadap mahalnya segala pasir dan urukan terhadap masyarakat, hilangnya pekerjaan masyarakat kecil ya dengan adanya Pergub tersebut. Jadi nanti akan kami revisi supaya berpihak kepada masyarakat kecil saya rasa. Baik. Kemudian Paslon 2 silakan untuk menanggapi kembali pernyataan yang disampaikan Paslon 1. Durasi Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi Pak Ben ini sukanya memfitnah dan Pak Ujang. Ini masalah Pergub berladang ini adalah inisiatif pemerintah, bukan DPRD, Pak. Itu inisiatif pemerintah gubernur, bukan DPRD, saya ingatkan. Terus Pak Ujang mengatakan juga tadi, izin ini bupati yang memberikan dulu, baik pun kebun itu ada di bupati, bukan di gubernur. Akhir-kira kalau lingkungan rusak, masa gubernur disalahkan. Yang kedua, Pak, masalah tambang, ini baru kompetensi kan tahun 2017 baru bisa dilaksanakan GLNC. Waktu Bapak berdua yang masih jadi bupati Pak Ujang 10 tahun, Pak Ben masih periode kedua melanjutkan. Kebijakan Bapak kemana, Pak? Lingkungan tidak jelas, lingkungan banyak rusak. Bapak rusak lingkungan, membiarkan banyak tambang liar. Kecuali Bapak menyetujui, tapi kita ini harus melihat semuanya harus diakomodir kepentingan masyarakat. Ya, dan selanjutnya kami persilakan lagi untuk paslon nomor urut 1 untuk memilih soal studi kasus di dalam amplop. Kami persilakan, Pak. Ya, 1 amplop. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Berikut adalah soal studi kasus yang akan saya bacakan untuk paslon nomor urut 1. Kalau kita cermati sampai saat ini, penyebaran COVID-19 di Kalimantan Tengah belum juga menunjukkan tanda-tanda terkendali, apalagi mengarah ke berakhir sama sekali. Apa sebenarnya kendala penanganan COVID-19 di Kalimantan Tengah? Dan jika Anda terpilih, apa strategi penanganan COVID-19 yang akan Anda terapkan? Kami berikan kesempatan untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, pertama adalah ya memperkuat gugus tugas COVID. Kedua, mempersiapkan ya pelayanan dalam hal ini ya untuk perawatan seperti yang kami katakan tadi. Rumah sakit penuh, kontrak hotel, sehingga semua menampung pasien-pasien rujukan dari seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Nah, ini harapan kita ke depan, dan ini yang akan kami lakukan ke depan. Saya yakin dan percaya dengan kebersamaan semua komponen, apakah tokoh agama, tokoh masyarakat, maka ya pandemi COVID-19 bisa kita tekan ke depan dengan cara kembali lagi ya bersama-sama, tidak hanya pemerintah tetapi juga tokoh dan seterusnya. Tapi yang jelas ya kita harus bagaimana mengedukasi, jangan ya kita pernah lelah, jangan pernah bosan untuk mengedukasi kepada masyarakat bagaimana protokol COVID dilaksanakan. Ini saja. Bapak Ibu sekalian, COVID ini
Saya rasa kita tidak bisa hanya berlaku pasif saja, tetapi kita harus proaktif. Salah satunya adalah bagaimana kita mencari format protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan yang 3 macam yang saat ini itu memang perlu disosialisasikan secara masif di masyarakat. Kemudian setiap desa, kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten itu perlu ada sosialisasi sehingga kita bisa memutus mata rantai COVID. Nah, seiring dengan itu, jadi jangan sampai Pak Sugianto buat baliho sampai ke kampung-kampung jarak 50-100 meter banyak, tapi manfaatnya nggak ada, malah dipergunakan untuk kepentingan politik aja kami lihat di situ. Waktu sudah habis dan selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Jadi Pak Ujang, maaf, punya Pak Ben itu mestinya di Kapuas Pak, tapi nyatanya kemana-mana. Perlu penanganan COVID di Kapuas. Ada interpelasi dari DPRD. Ada apa itu? Nanti bisa, itu interpelasi loh Pak, ingat-ingat. Nanti bisa jadi tersangka nanti Pak Ujang. Sosialisasi, satu kita harus menanamkan sosialisasi dan edukasi, terus melakukan penekan-penekan untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menggunakan protokol kesehatan, pentingnya pakai masker, pentingnya mencuci tangan baik pun dengan air dengan disinfektan, terus pentingnya menjaga jarak, terus jangan berkerumun. Ini edukasi yang terus menerus sampai dari atas sampai ke tingkat RT. Intinya Pak Ben, intinya ini niat Pak, kepedulian pimpinan. Kalau angka COVID ketiga di Kapuas, apakah Bapak peduli Pak? Kapuas itu adalah bagian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kematian 24 orang Pak, ini nyawa manusia Pak, nggak bisa diamkan Pak. Bapak mestinya harus mengambil langkah-langkah lebih agresif, lebih masif. Tapi Bapak tidak bisa melakukan itu. Bapak itu bupati, bahkan tidak bisa koordinasi dengan kami cari selalu nggak ada urusan politik yang diurus karena masa politik pas COVID ini kemana-mana nggak ada di tempat, cuma wakilnya aja yang ada. Mohon Pak Ben, jadi niat yang penting, realita yang harus dilakukan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis dan kami persilakan kembali paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Durasi Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik ya, kita berbicara Kalimantan Tengah ya, tidak Kapuas. Kapuas itu penduduknya 416.940 jiwa. Yang terkena sekarang 334 jiwa. Yang meninggal memang ya klaster Goa itu ya 22 orang. Setelah kami melakukan PSBB pertama, kedua itu hanya 1 orang yang meninggal. Yang sembuh 290 sekian. Nah sekarang posisinya hanya 5 yang di dalam perawatan. Jadi saya pikir ya, dibanding dengan Palangkaraya penduduknya hanya 162 sekian, yang meninggal lebih dari 23 ya. Mungkin Bapak Ibu yang tahu ya, mungkin ya 60 atau berapa itu ya. Saya pikir penanganan di Kabupaten Kapuas sudah bagus ya, gugus tugasnya. Demikian ya, terima kasih. Ya, waktu habis, boleh kita berikan tepuk tangan dan semangatnya. Iya, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih bersama kami. Anda kembali menyaksikan debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 2020. Semakin seru, saat ini kita sudah memasuki segmen 4, di mana di segmen ini merupakan debat antar pasangan calon. Paslon akan saling bertanya dan menanggapi pernyataan yang diberikan. Dan yang pertama kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk bertanya ke paslon nomor urut 2. Namun kami informasikan sebelumnya, untuk segmen ini yang bertanya adalah calon gubernur. Jadi silakan Pak Ben bertanya untuk paslon nomor urut 2. Durasi Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, kami sudah berkeliling di 14 kabupaten kota ya. Hampir semua jalan provinsi rusak parah Bapak Ibu. Ya, 4 tahun terakhir ini ya.
dan masyarakat menjerit, menangis, menderita. Nah, ini luar biasa. Dan saya pernah bertemu seorang kakek tua duduk menghadapi tumpukan sawit yang busuk. Saya juga meneteskan air mata. Teriris rasanya hati melihat penderitaan rakyat. Dan mereka selalu mengatakan pembangunan kurang merata. Pembangunan tidak merata. Nah, ini saya minta tanggapan dari Bapak. Di sisi lain PAD tinggi, tetapi jalan-jalan ini kok tidak diterangani dengan baik. Demikian, terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 1. Durasi Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten kota. Nah, terus jalan nasional ada 2002 km, jalan provinsi ada 1272 km. Tentu tidak segampang membalikan telapak tangan. Kami sejak awal fokus di infrastruktur dan kami mengerti fokus di bidang infrastruktur. Terus kami APBD Provinsi Kalimantan Tengah dari 3,4 triliun menjadi 5 triliun lebih. Kami fokuskan ada multi-yes tahap 1, tahap 2, tahap 1 dan tahap 2 triliun 400. Tambah lagi dana reguler hampir kurang lebih 4 triliun 500 miliar. Ini adil. Dari barat, timur, utara, selatan, dan tengah kami bangun, termasuk tempat Pak Ben. Kalau Pak Ben mengatakan di Kabupaten Kapuas itu jalannya jelek, berarti itu salah, Pak. Berarti Bapak nggak pernah jalan ke Dadahub proyek Potestate itu. Nah, terus jalan Bahur ke tempat Pak Edi di Pelabuhan Bahur, itu ada milik jalan provinsi dan itu mantap. Akhir tahun ini kan jadi jalan mantap. Terus di Barito Timur, itu saya kalah dulu, tapi saya bangun juga, saya menjaga kemajemukan. Padahal di situ banyak orang kita Nasrani, orang Kaharian, orang Islam sedikit di Hayaping dan Bentok. Itu saya melakukan pembangunan juga merata di semua Kalimantan Tengah. Tentu tidak gampang, harus mencari terobosan-terobosan. PAD yang dulu tidak pernah menyentuh di angka 800 miliar, sekarang sudah menyentuh di angka 1 triliun 700 miliar. Tentu ini harus dipush. Maka dari itu visi kami ke depan bahwa dalam apabila diberi kepercayaan, PAD ini harus berada di angka 4 triliun sehingga APBD kita harus berada di angka 8 sampai 12 triliun paling lambat 2024. Apalagi dengan adanya Potestate ini akan membedakan Kalimantan Tengah, Ben. Saya yakin dan percaya dan adanya Potestate nanti selain lapangan pekerjaan, dampak ke PAD pajak daerah itu akan meningkat sehingga APBD kita ke depan bisa menjadi puluhan triliun sehingga kita bisa melayani seluruh Kalimantan Tengah, melayani desa-desa. Tidak ada lagi desa tertinggal dan desa semuanya menjadi desa yang mandiri dan maju ke depannya. Terima kasih. Baik, waktu habis dan kemudian kami persilakan kembali paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Ya, kita berbicara kenyataan. Ruas jalan Tergapulang, Bangkal tidak bisa lagi dilewati. Ruas jalan Pelantaran Perenggian ke Sangai putus di mana-mana. Warga Gunung Mas sudah menjerit, jalannya rusak parah. Kalau di Dadahub itu nggak masalah. Begitu juga ya ruas-ruas jalan yang mereka rindukan dari ya Ketingan Muara tembus ke Kotim. Ini dari dulu ya. Ada janji. Nanti ini ya kami dengan Pak Ujang nanti akan menembus jalan ini dari Muara Ketingan ke Kotim. Begitu juga jalan lingkar di Kotim juga belum terrealisasi. Begitu juga jalan provinsi di ibu kota Sampit juga rusak berat. Ini ya kenyataan karena kami berkeliling. Begitu juga ya namanya Patung, Hayaping, Bentot, Pasar Panas, dan yang lainnya. Ya. Saya kira kita tidak berbicara jalan nasional, kita berbicara jalan provinsi. Ini ya. Ya, saya tambahkan, saya sarankan kepada Pak Sugianto agar supaya jangan sering-sering pakai helikopter supaya ngerti jalan yang rusak mana dan yang tidak mana. Saya rasa itu ke depan. Waktu habis dan saya persilakan paslon 2 untuk menanggapi argumen dari paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Di 13 kabupaten 1 kota, Pak. Termasuk Kapuas Hulu. Pak Ben kritik dalam provinsi Bapak maju jadi gubernur.
Jalan Kapuas Hulu, jembatan apa semuanya, apakah bermartabat Kabupaten Kapuas? Tidak, Pak. Ini mengurus provinsi, Pak Ben. Ingat, harus pintar-pintar cari uang, jangan cuma menggunakan dan janji-janji palsu. Pak, di Kapuas itu Pak, banyak pusat mengeluh, Bapak janji ada 2 kali sudah dimentangai, 2 periode Bapak akan membangun jalan, tapi itu tidak jadi. Saya banyak menghibahkan ke Kapuas loh, Pak. Ingat. Nah, ini harus Bapak perhatikan, Pak. Jangan cuma JJM terus, Pak, jangan PHP terus. Di jalan Bapak pun banyak sekali rusak. Ini saya sudah keliling kemana-mana, Pak. Termasuk Pak Ujang, dulu jalan Pengelambun Kolam itu jalan kabupaten. Selama jadi bupati tidak pernah diurus. Tapi saya jadi gubernur, saya urus, Pak. Kenapa saya pakai heli, Pak? Lewat darat itu melihat infrastruktur. Lihat pakai heli, melihat para perusahaan, Pak, yang ada di Kalimantan Tengah. Sehingga ada semangat kita untuk membangun, memberikan motivasi. Karena heli itu anugerah, karena disitulah kelebihan saya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu habis. Dan selanjutnya ini bergantian ya, paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon 1. Dalam hal ini Bapak Sugianto bertanya ke paslon 1. Saya berikan kesempatan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pak Ben, Pak Ujang, kan di Bapak selalu bicara kemiskinan Kalteng apa semuanya, penyumbang kemiskinan terbesar adalah Kapuas, stunting sebesar Kapuas, IPM Kapuas lebih rendah daripada kami, Pak. Nah terus saya ingin tahu, Pak, gratis semuanya itu Bapak bilang gratis, kartu Kalteng senjata gratis semuanya. Saya ingin tanya, bagaimana cara Bapak mencari uangnya, Pak? Karena postur anggaran Bapak sudah tahu. Bagaimana, saya ingin tanya kepada Bapak, bagaimana mencari duitnya, Pak, yang penting. Rencana banyak, Pak, gratis, jangan nanti PHP lagi kepada masyarakat. Kalau saya tidak pernah PHP kepada masyarakat, Pak, pasti saya buktikan, paling tidak janji kampanye saya 60-70% bisa saya laksanakan, Pak. Kalau yang saya tahu Pak Ben di mana-mana janji, Pak Ujang dulu di mana-mana janji juga sama jadi bupati, mengeluarkan izin Tanjung Puting, Pak Ujang di Sungai Sokonyar di mana ini menyebut itu ini yang nggak jelas, itu kan fitnah, Pak, berdosa, Pak Ujang. Terima kasih. Baik, kita tunggu waktu habis ya, dan silakan paslon 1 menjawab. Durasi Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik ya, kita ya tenang sajalah. Kita mencari PAD yang gede-gede. Contoh tadi kata Pak Ujang ya, bahwa ya, investor harus masuk. Contoh, kalau mau kita dapat gede ya, pengerukan yaitu alur Kapuas Murung itu ditolkan, selesai. Contoh lagi, kalau kita mau dapat gede PAD, fungsikan Pelabuhan Betanjung. Pelabuhan Betanjung berfungsi, kita tidak tergantung lagi dengan Trisakti. 10 kabupaten kota tergantung dengan Trisakti. Nah, ini luar biasa. PAD yang disumbangkan oleh Trisakti kepada ya pemerintah daerah, kita sudah survei, kita sudah cari data, kita sudah nanya ke Pelindo, tidak kurang tidak lebih, yaitu 50 miliar. Nggak usahlah 50 miliar, cukup 30 miliar untuk Betanjung kita dapat. Sudah. Alur, masuk investor, jangan dipersulit. Seperti kata Pak Ujang tadi, berapa kita dapat dari sana? Terus CSR harus transparan. Pasti kita bisa laksanakan. BPJS gratis, kemudian sembako, beasiswa, ini sudah dilaksanakan kok di Kapuas. 126.000 kakak dapat sembako. Nah, ini ya, begitu juga BPJS. Ya, kita semua program yang kita buat di kartu Kalteng Sejahtera itu sudah kita kaji ya. Nanti kalau sudah kami jadi, kami akan jelaskan kepada Pak Sugianto. Jalan Pengelambun Kolam itu idenya di era Pak Rajak, beliau bikin itu, tapi yang menyelesaikan saya sampai fungsional, Pak. Waktu habis. Paslon 2 silakan menanggapi jawaban dari paslon 1. Kami berikan waktu 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Jadi kalau bicara pengerukan alur Kapuas Murung, Pak, memang itu untuk dasar PAD kita ke depan, dan juga ada beberapa jalan yang lain akan kita menjadikan jalan khusus, jalan berbayar, ini untuk meningkatkan PAD kita, Pak Ben. Tapi kalau mengenai investor, Pak, saya bicara, Pak, kita insya Allah di tahun 2022 akhir itu ada tebu dan ada pabrik gula di Kalimantan Tengah. Ada komoditi-komoditi lain, coklat, kopi, kita galakkan, kita tergantung dengan CPO,
yang turunnya sawit, kita juga tidak tergantung lagi dengan komoditi batu bara ke depan, tetapi beberapa komoditi di Kalimantan Tengah. Apalagi dengan adanya Port Estate yang terletak di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan ada Singkong terletak di 8 kabupaten, ini akan menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah akan beda dari provinsi lain. Nanti multi efeknya termasuk ke pendidikan, ke kesehatan, semuanya. Ini akan terjadi dengan masuknya Port Estate. Nah, yang lain juga perlu saya sampaikan, saya minta doa kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah saya canangkan juga, saya sudah bicara dengan Pak Presiden bahwa Kalimantan Tengah untuk menjadi kedaulatan daging, bahkan secara nasional. Tapi cita-cita saya satu gubernur, saya menginginkan bahwa Kalimantan Tengah harus bisa mengalahkan Australia. Jadi tidak memutus mata-mata rantai import selama ini. Nah, terus yang lain juga, yang ingin saya sampaikan juga, kita juga akan buat pelabuhan utama di beberapa titik. Betanjung itu tidak layak, Pak, harus dilihat dulu, studi kelayakan lihat dulu ke dalamnya 40 meter. Terima kasih. Ya, waktu habis. Paslon 1, silakan menanggapi argumen dari Paslon 2. Durasi Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Kalau berbicara daging, itu program saya di Kobar dulu, integrasi sawit sapi. Jadi saya yang membuat izin ke Astra, bantuan pertama dulu kepada Sulung Range, pamannya Pak Sugianto ini dari pemerintah provinsi, kemudian berkembang, ya kan? Nah, sampai dengan saat ini, akhirnya Kobar itu menjadi swasembada daging. Jadi itu sudah dulu. Saya tambahkan yang tadi jalan kolam itu, Pak Rajak duluan pertama idenya membangun jembatan, tapi 41 kilo jalan Pengelamun Kolam itu era saya. Nah, jalan layangnya itu 2 kilo. Jadi kalau Pak Sugianto ini hanya melanjutkan saja 2 kilo, tapi langsung dibuatnya nama Pile Slab Sugianto Sabran. Ya, orang juga heran nih, kenapa kok tidak dinamai saja pakai jalan Kiai Gede gitu. Silahkan. Baiklah, masih ada waktu atau sedikit lagi waktu habis. Kita kasih semangatnya dan tepuk tangannya dulu di akhir segmen 4 kali ini. Segmen 4 telah selesai. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali di segmen berikutnya usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Dan kita sudah memasuki segmen 5, di mana pada segmen ini merupakan sesi debat antar pasangan calon, di mana paslon saling bertanya dan menanggapi pernyataan yang diberikan. Namun pada segmen kali ini yang bertanya adalah calon wakil gubernur. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Silakan Pak Edi. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami berpendapat bahwa toleransi itu tidak dapat dipaksakan, karena kalau kita paksakan akan melahirkan toleransi yang semu. Nah, kemudian apa saja sih langkah-langkah konkret yang saudara lakukan untuk mendorong terwujudnya toleransi yang berakar dari kesadaran masing-masing individu, namun juga menghormati keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda tersebut. Karena memang salah satunya adalah di pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur ini, kita jangan sampai memaksakan kehendak kita, kemudian melarang seseorang untuk tidak memilih, apalagi ketika kita berkampanye dilakukan secara masif untuk aparatur ya, dan di bawahnya itu untuk melarang memilih calon tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Paslon 1 silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Saya sebenarnya sependapat dengan yang disampaikan oleh calon wakil gubernur nomor urut 2, tetapi kan yang sering melakukan itu kan Pak Sugianto nih. Dulu aja 2010 sampai didis di MK itu karena pelanggaran yang luar biasa, ada intimidasi di sana sini. Jadi terus kemudian beliau menyalahkan saya, seolah-olah sayalah yang salah. Nah, saya juga berharap pemilu kita di pemilihan gubernur sekali ini harus betul-betul fair play.
dari penyelenggara, semualah termasuk aparat. Karena apa? Kami akan jaga ini semua titik. Kami juga duga ada pemanfaatan ASN dan lain sebagainya. Ini kami jaga semua. Nah, mari kita melaksanakan kita sebagai paslon agar supaya dalam berkontestasi pilgub dan wakil ini betul-betul kita melaksanakannya secara fair sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kita mendapatkan gubernur dan wakil gubernur ini yang betul-betul sesuai harapan rakyat, jangan mencurangi. Nah, money politik juga nanti kami jaga. Nah, toleransi bagi kami harga mati, ini umat betang, kami sepasang. Jadi sudah mewakili semuanya buat kami. Artinya apa? Persoalan toleransi, ekonomi dan sebagainya tidak. Ini kan persoalan leadership, saya rasa. Leadership tidak boleh otoriter ya. Dengan anak buah juga harus baik-baik. Dengan AS, biar mereka tuh merasa aman, merasa nyaman selama bekerja. Ini kan saya dengar informasinya sebentar-bentar ganti apa semua. Jadi merasa tidak aman dan nyaman bagi ASN itu. Ini leadership. Iya, waktu habis. Paslon 2 kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari Paslon 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Ujang. Jadi saya diajar sama orang tua saya harus jujur, jangan merampas hak orang lain. Mungkin di keluarga Pak Ujang udah biasa untuk merampas itu dalam keluarga mungkin ya. Karena bagaimanapun pemenang harus dihargai tahun 2010 itu. Tapi Pak Ujang menjolimi saya seolah saya keluarga ini. Contohnya Akil Muhtar ketangkap, Pak Ujang masih lepas loh. Nanti kalau ada novum baru, Pak Ujang nanti bisa jadi tersangka nanti. Nah terus yang kedua, masalah di Kapuas. Kami Pak Bawaslu terus terang, Kapuas itu kepala desa masif itu sampai camat seluruh ASN turun semuanya. Padahal kalau saya lebih bisa saya kalau laksanakan. Tapi saya tidak menggunakan struktur itu. Saya ingin pemilihan betul-betul jujur, adil, dan mendapatkan pimpinan yang betul-betul yang dipilih oleh masyarakat. Karena suara masyarakat adalah suara Tuhan. Tapi di Kapuas Pak Bawaslu sekali lagi, desa semua diancam oleh Pak Ben, kepala dinas semua diancam, camat semua diancam, diarahkan untuk menangkap mereka. Ini kan tidak boleh Pak. Nah ini saya minta Bawaslu harus mengklirkan ini Pak. Betul-betul kepala desa ini berjalan apa adanya. Pantas saja Kapuas nggak bisa maju. Karena bupatinya begini rupanya. Bagaimana mau jadi gubernur? Kalau jadi gubernur lebih bermasalah lagi nanti ke depannya. Apalagi Pak Ujang, hal yang merampas hal biasa aja. Bahkan sapi terintegrasi dan sawit pun diakui punya dia. Padahal dia jagung aja nggak sukses, dia nggak klaim karena jagungnya hancur, pabriknya hancur, gagal ujungnya. Itu bisa jadi tersangka loh Pak Ujang. Terima kasih. Ya, waktu habis. Paslon 1 silakan menanggapi kembali apa yang disampaikan Paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, ya kita nggak usah emosi lah. Ya, kalau anda ada bukti, ya kita berbahaya ngomong ya. Tanyakan kepala desa, ya, tanyakan ASN. Ya, saya pikir ya, kita ya berbicara program lah. Ya, nah ini untuk Pak Edi ya. Ini Pak, rakyat Bapak juga menjerit di Belanti Siam 20 hektar SHM digusur oleh perusahaan. Mereka menangis Pak sama saya. Kemudian lagi di Tahai 30 hektar digusur SHM Pak. Saya bilang kenapa? Susah ditemui. Nah kemudian lagi Pak, ini gelisah di masyarakat dari daerah ya Kecamatan Kapuas Tengah ke Banamatingang. Ini ya 200 jarak dari di kampung itu digusur semua oleh perusahaan. Kemana lagi pengembangan desa? Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan Paslon 1 untuk bertanya ke Paslon 2. Dalam hal ini yang bertanya adalah calon wakil gubernur. Paslon 1, Pak Ujang silakan, durasi Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Pak Sugianto, saya ingin bertanya ya, Bapak berdua lah. Saya rasa sudah aja lah, kan sering sekali nih saudara melakukan ya tanda petik pengambilan hak-hak masyarakat seperti yang terjadi di Kinipan. Saya rasakan janganlah suka menggunakan kekerasan tanda petik ya. Apalagi saudara kan sudah jadi gubernur. Nah ini kan
sudah keluarga ini menguasai ekonomi, kemudian politik. Jadi akhirnya kan ya menurut saya menghalalkan segala cara. Nah ini kan perlu, bagi masyarakat itu sebenarnya tidak ada masalah. Mau seperti apapun dinasti dan lain sebagainya itu tidak masalah. Yang penting tuh amanah, Pak Sugianto, adil, tidak peduli soal suku. Waktu sudah habis. Paslon 2 silakan menjawab pertanyaan dari Paslon 1. Waktu Anda 2 menit. Jadi sebetulnya ini bukan beratu gagasan, tapi karena memfitnah ya saya harus jawab. Masalah kini pun ini gampang kok Ujang. Bupatinya itu kan izin kebun bupati yang mengeluarkan, Pak Ben. Boleh ingat bupati yang mengeluarkan masuk Kalimantan Tengah. Dan bupati yang mengeluarkan izin untuk SML itu karena keluarga itu bupatinya Insinyur Murkan. Kadernya Gerindra yang sekarang jadi ketua tim oleh Pak Ujang dan Pak Ben. Kalian berdua suka sekali memfitnah terus. Orang adu gagasan, Pak. Bagaimana bangun Kalimantan Tengah itu lebih bagus, Pak. Jangan seperti malaikat berbicara, tapi hatinya seperti iblis bersetan. Nggak bagus, Pak, mendidik masyarakat. Kalau saya terbuka orangnya, apa yang saya katakan harus saya katakan. Kinipan itu, ya memang betul apa adanya bahwa itu memang Pak Murkan, Insinyur Murkan bukan gubernur. Salah sedikit gubernur yang duduk, salah sedikit rusak di Kapuas gubernur. Pak Ben kalau nggak salah dari BKN juga itu dapat surat peringatan, Pak, Bapak memindah-mindahkan orang tanpa menggunakan regulasi yang ada. Nah, ini sangat tidak baik juga, Pak. Bapak juga saya kasih peringatnya itu. Untung saya sayang dengan Bapak, Pak, karena Bapak sebagai abang saya. Tetapi saya bisa menggunakan tindak tegas semestinya waktu itu. Bapak bisa saya sekolahin ke Mendagri sebagai gubernur, Pak. Bisa 6 bulan sekolah, Pak, karena menggunakan kebijakan yang salah. Iya, saya kira perlunya kita memang toleransi itu, dan ditanyakan tadi juga terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ben. Ya kembalilah kepada diri kita masing-masing. Saya kira kita juga berharap bahwa kita memberikan contoh terbaik lah, teladan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Apalagi ini kita mencari pemimpin yang betul-betul diharapkan rakyat Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, jadikanlah media ini untuk adu gagas, ada program. Itu saja barangkali dari kami. Terima kasih. Waktu habis. Paslon 1, kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari Paslon 2. Durasi Anda 1 menit 30 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya setuju ya. Adu gagasan, adu program, ya. Tidak saling aturannya kan tidak saling serang menyerang kan. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Sugianto tadi itu saya sudah prosedur semua kok. Malah Pak Dirjen Bangda mengatakan saya dilaporkan supaya dikasih sanksi. Kata beliau, Pak Bupati sudah benar. Jadi apa yang saya kasih sanksi ke Bapak? Nah, sudah ya. Jadi ya saya pikir ya kita kembali lagi ya berkepala dingin ya. Bagaimana kita ya adu program, adu gagasan untuk Kalimantan Tengah yang lebih maju ya, masyarakatnya sejahtera ya. Dan kembali lagi ya, tolong segera perbaiki seluruh jalan provinsi yang ada di Kalimantan Tengah yang rusak berat ini. Dengan ya tadi Piadi sangat luar biasa naik, saya dengar ya. Kemudian mengenai Pelabuhan Betanjung itu menaik ya, kajian-kajian ya pusat itu mereka yang bangun, Kementerian Perhubungan, dan sekarang ya Kementerian PU mau bangun jalan ke Betanjung. Nah ini semua ya karena pendekatan kita. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak. Waktu habis. Dan sekarang Paslon 2 kami persilakan menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik Pak Ben, saya setuju bahwa Pelabuhan Betanjung itu begini Pak. Memang proyek pusat boleh masuk ke Kalteng Pak, tidak jadi masalah. Tapi harus dicari dulu Pak yang tepat. Pelabuhan Betanjung itu muara lautnya cuma 4 meter Pak. Dalamnya pelabuhannya pinggir pantai itu 7 meter. Oke, itu bisa sekitar 6.000 ton, 5.000 ton bisa. Tapi bermasalah itu
mahal biayanya Pak, pengurukannya. Nah memang itu bisa jadi alur nanti orang berbayar, tapi lebih mahal. Nah terus itu lagi yang menuju Pelabuhan Tanjung 52 kilo Pak, kalau dibangun Pak itu amblas. Karena perlu ingat membangun pelabuhan Pak, membangun pelabuhan itu yang lewat kapasitas besar Pak. Nanti kapasitas 8 ton sampai 23 ton, bahkan 30 ton. Nah ini harus diperhatikan Pak. Proyek pusat kalau memang salah Pak, harus kita tolak Pak. Kita gubernur Pak harus berani nolak itu. Tidak boleh kita semerta pusat membuat proyek, kita setuju. Terima kasih. Waktu habis, boleh kita berikan tepuk tangannya untuk di segmen 5 kali ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita memasuki akhir dari debat publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah 2020. Di segmen ini saya akan mempersilakan kedua paslon untuk memberikan closing statement. Kepada paslon 1 dipersilakan terlebih dulu, durasi Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat, lingkungan latai, salam sujud kerendam melempang. Warga Kalimantan Tengah yang kami cintai dimanapun berada, para relawan dan pendukung yang kami banggakan di seluruh kabupaten kota, kawan dan sahabat kami, Bapak Sugianto dan Pak Edi yang kami hormati. Dengan ini, debat ini tidak lebih daripada kontestasi adu gagasan dan visi misi. Maka mari kita bersama-sama menjaga pesta demokrasi ini dengan semangat persatuan dan kesatuan. Jangan ada provokasi dan jangan ada intimidasi. Karena yang lebih penting dari hasil proses demokrasi ini adalah bagaimana mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju dan sejahtera untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Cita-cita luhur ini hanya bisa kita wujudkan dengan semangat Ihsan Mulang, berpadu dengan semangat persatuan kesatuan dan persaudaraan sebagaimana semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangwa, yang artinya berbeda-beda tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Kita jadikan Kalteng ini rumah bersama dengan semangat Huma Betang, sebuah prinsip persaudaraan dalam satu atap, satu rasa, satu jiwa, sebuah prinsip yang mengedepankan kebersamaan, pembangunan yang kolaboratif, partisipatoris. Kami menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa, kami tidaklah berarti apa-apa tanpa masyarakat. Maka izinkan kami, Ben Brahim S. Bahat dan Ujang Iskandar, mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama, pastor, pendeta, partai pengusung, relawan untuk ikut terlibat dalam gerakan perubahan. Pada masa pandemi ini kami, Ben Brahim S. Bahat dan Ujang Iskandar, dari hati yang paling dalam kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen yang telah berjibaku mengatasi pandemi. Kami juga mendoakan agar kita semua senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan dan dijauhi dari COVID-19. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mari bersama melangkah untuk perubahan, bersama-sama mewujudkan Kalteng baru, maju, dan sejahtera. 9 Desember 2020 ke TPS, coblos nomor 1. Iya, demikian closing statement dari paslon nomor 1. Selanjutnya paslon 2 juga kami persilakan memberikan closing statement. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat lingkungan latai, salam sujud kerana menempang adil kadalino. Bercermin ke surga bersengat ke jibatan solom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Narai kabar masyarakat Kalimantan Tengah. Keberhasilan pembangunan Kalimantan Tengah saat ini adalah buah kebersamaan kita sebagai uluitah Kalimantan Tengah yang berikhtiar tanpa rasa lelah dan tak henti memanjatkan doa sebagai tanda rasa syukur. Tak bisa dipungkiri pencapaian Kalteng hari ini merupakan lintasan panjang pembangunan yang telah dirintis para pendahulu kita, dari mulai Pak Melono, Pak Cilkriwut hingga Pak Tersnarang. Harus diakui bahwa pencapaian saat ini belum sepenuhnya tercapai. Karena itu Kalteng makin berkah, memerlukan kekompakan, kolaborasi, dan sinergi di antara kita, keharmonisan semua kita. Kami harus terus bekerja keras sampai semua daerah terhubung
dan terkoneksi melalui infrastruktur strategis. Kami harus terus bekerja sampai anak-anak kita mendapat akses pendidikan, kesehatan, dan juga pada akhirnya nanti menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Semua pekerja mendapat haknya, para petani dan nelayan terpenuhi kebutuhannya, dan masih banyak lagi yang lain. Dukungan masyarakat yang antusias menjadi energi untuk terus berikhtiar memberi yang terbaik. Sebagaimana dipesankan oleh orang tua kami, bekerjalah dan berdoalah, upayakan yang terbaik, bersikap jujur, selebihnya kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dengan restu orang tua, insya Allah para pendahulu kita juga dari segenap masyarakat Kalimantan Tengah, kami berkomitmen melanjutkan ikhtiar kita bersama-sama mewujudkan Kalimantan Tengah semakin berkah. Untuk itu saya minta para tim sukses, para tim relawan, mari bekerja keras, tidak perlu menggunakan hoaxnya ke masyarakat. Ingin menang, kita bertarung harus jujur dan gentleman, tanpa menjelek-jelekan yang lain, kecuali itu sesuai dengan adanya. Untuk itu, coblos nomor 2, coblos nomor 2. Iya, waktu sudah habis. Demikian closing statement dari paslon nomor urut 2, dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk masing-masing paslon yang sudah menjalankan debat perdana kali ini. Kepada masing-masing paslon, Bapak, kami persilakan untuk maju ke depan podium. Ya, bersalaman dulu. Iya. Demi terwujudnya Pilkada Damai 9 Desember 2020, kami persilakan ke tengah Bapak untuk maju dan menyapa seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang menyaksikan debat pertama kali ini. Silakan berikan salam Bapak. Ya. Baik, dan demi terwujudnya Pilkada yang damai, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dan demikianlah debat publik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Gunakan hak pilih Anda pada 9 Desember untuk menentukan masa depan Kalimantan Tengah. Selamat malam, sampai jumpa. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP alat tulis dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh. Isi formulir kehadiran dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan Kalimantan Tengah.